Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1419. Kultivasiku. Mendengar kata-kata Sui Gujin, wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Sui Gujin dengan sedikit ketidakpercayaan dan keraguan, melampaui peradaban leluhur. Sui Gujin mengangguk. Pria paruh baya itu berkata dengan suara berat, "Apakah Anda yakin?" Jelas saja dia masih tidak mempercayainya. Sui Gujin membuka matanya dan melihat ke arah altar Senwu di kejauhan. Matanya tampak serius. Awalnya, saya pikir alasan mengapa waktu di menara kecilnya berbeda dengan waktu di dunia luar adalah karena pembalikan waktu yang sederhana. Meskipun kemampuan ini juga bertentangan dengan keinginan surga, itu tidak terlalu menakutkan. Karena hanya ada 2 orang di peradaban swimming saya yang dapat melakukannya. Baru setelah saya masuk ke dalamnya, saya menemukan bahwa itu sama sekali bukan pembalikan waktu. Itu adalah penciptaan kembali semacam waktu. Suaranya menjadi sedikit bergetar pada kalimat terakhir. Apa? Pria paruh baya itu sedikit terdiam, menciptakan kembali suatu jenis waktu. Sui Gujin mengangguk, matanya penuh dengan kerumitan. Waktu yang benar-benar baru. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia dapat mendefinisikan ulang waktu. Ketika kita semua berusaha keras untuk menerobos belenggu waktu, dia sudah dapat menciptakan kembali waktu dan mendefinisikan waktu. Menghadapi orang seperti itu, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Pria paruh baya itu tampak sangat serius. Dia benar-benar terkejut. Jika itu hanya membalikkan waktu, meskipun itu bertentangan dengan keinginan surga, itu tidak akan membuatnya takut. Namun jika itu menciptakan waktu yang benar-benar baru. Apakah ini masih manusia? Sui Gujin berkata dengan lembut. Dari apa yang dapat kulihat sejauh ini, Tuan Ye tidak mengetahui hal ini. Dan dia hidup dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia takut aku akan menyakitinya. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi segera kembali normal. Pria paruh baya itu tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, Sang Honyi juga seharusnya bisa merasakan kekuatan kedua orang itu. Dia. Sui Gujin berkata, terakhir kali dia menyerang wanita berok polos. Dia ingin menguji kekuatannya. Dia berhasil mencapai tujuannya. Tetapi sayangnya, jati dirinya yang sebenarnya tidak akan pernah diketahui. Pria paruh baya itu terkejut dan bertanya, "Maksudmu, wanita dengan rok polos itu mencegahnya memberitahukan identitas aslinya?" Sui Gujin mengangguk sedikit. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Mengapa dia melakukan ini? Jika dia mengambil tindakan, Sang Honyi tidak akan pernah berani menargetkan kultivator pedang ini lagi. Sui Gujin berkata dengan tenang, sangat sederhana. Yang ingin mereka kembangkan bukanlah seorang raja yang memiliki pendukung, tetapi seorang pria kuat yang tak tertandingi yang dapat melangkah lebih jauh, bahkan mencapai level mereka. Pria paruh baya itu berkata, jadi, jika kita mengikutinya, kita pasti akan memenangkan permainan ini. Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu sedikit tidak puas. Gadis, bisakah kau berhenti bertele-tele dengan kakakmu dan menjelaskan semuanya sekarang juga? Sui Gujin menganalisis dengan lambat. Dalam permainan catur ini, ayah atau bibinya adalah pemain catur, dan catur harus dimainkan oleh 2 orang, yang berarti ada orang lain yang bermain bersama mereka. Siapakah orang ini, dan orang yang dapat bermain catur bersama mereka? Apakah orang biasa? Mungkin orang yang bermain catur tidak dapat mengalahkan bibi dan ayahnya. Tetapi apakah ada kemungkinan kita seperti semut di hadapan orang itu?
Pria paruh baya itu mengerutkan kening dalam. Sui Gujin melanjutkan, "Lagi pula, tidakkah kau menyadari dua niat pedang Tuan Ye ini? Dia tidak mengikuti jalan mengandalkan gunung. Jalan yang dipilihnya juga merupakan jalan yang tak terkalahkan. Dan jalan ini membuatnya tidak terlalu bergantung pada kekuatan di belakangnya. Kurasa orang yang bermain catur dengan bibinya dan ayahnya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah bahwa orang yang bermain catur itu benar-benar ingin membunuhnya dan menggulingkan keluarga mereka. Yang kedua adalah bahwa orang itu memiliki kekuatan, tetapi belum mencapai titik di mana dia dapat menghancurkan keluarga mereka, sehingga pihak lain ingin menghancurkan hati taunya. Saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit. Orang itu mungkin tidak ingin dia membangun tatanan yang sama sekali baru. Dengan kata lain, orang itu mungkin juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran Dao besar. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah. Dengan kata lain, bahkan jika kita berdiri di pihaknya, masih akan ada risiko. Sui Gujin mengangguk. Ya, dan risikonya sangat tinggi, karena orang-orang yang bisa bermain catur dengan bibi dan ayahnya jelas tidak cukup kuat untuk kita lawan. Dalam pertempuran besar di jalan raya ini, jika kita tidak berhati-hati, peradaban Sui Ming kita akan terpengaruh dan hancur. Tapi, jika kita tidak memihak, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar, karena tidak peduli pihak mana yang menang pada akhirnya, kita pasti akan hancur atau menyerah. Menyerah pada saat itu sama sekali berbeda dengan memihak sekarang. Dan pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup bagiku, peradaban Sui Ming? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, tapi tanah tua itu tidak mengizinkannya bergabung. Sui Gujin berkata dengan tenang, "Itu akan bagus." Pria paruh baya itu tertegun, "Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?" Sui Gujin berkata, "Bukankah lebih baik jika seluruh negeri lama hanya memiliki peradaban Sui Ming dan peradaban Guanxuan?" Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Meskipun tiga peradaban utama tanah lama beraliansi, semua orang tahu bahwa aliansi ini sebenarnya tidak dapat diandalkan, dan ketiganya ingin saling melahap satu sama lain sepanjang waktu. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Saya harus mengingatkan Anda bahwa Tuan Ye ini bukanlah orang yang sederhana. Anda pasti tidak terlalu pintar." Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan tersenyum. "Kamu pasti tahu segalanya. Cari tahu saja sendiri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sui Gujin melirik altar Senwu di kejauhan, berbalik dan pergi. Dia kembali ke pavilion Ting Teng, lalu merentangkan telapak tangannya, dan puluhan Guangxuan Fa terbang di depan semua orang. "Kalian tidak perlu berlatih metode ini, cukup baca saja dengan saksama." Semua orang sedikit bingung, tetapi Sui Gujin sudah berbalik dan pergi. Sui Gujin tiba di pavilion kecilnya sendiri, yang dikelilingi oleh langit berbintang, dan di langit berbintang tersebut, terdapat buku-buku kuno yang tersusun rapat. Dia berjalan ke samping dan duduk. Di atas meja di depannya ada gulungan-gulungan buku. Dia mengklik dan semua gulungan terbuka. Informasi mengalir ke lautan kesadarannya. Sebagai kepala lembaga pemikir, tugas sehari-harinya adalah memahami apa yang terjadi setiap hari di antara peradaban untuk memperoleh informasi langsung. Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Roh." Begitu suara itu berakhir, seorang wanita perlahan masuk dan membungkuk dalam, "Guru." Sui Gujin menatap wanita itu. Dia belum kembali. Wanita itu mengangguk. Ya, setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu. Sui Gujin berkata, "Bicaralah." Wanita itu berkata,
Tuan, CEO itu terlalu berkuasa. Kami menyelidikinya secara pribadi. Saya khawatir dia telah menemukan kami. Sui Gujin bertanya, di mana dia sekarang? Wanita itu berkata, di wilayah bintang Yuanming. Dia telah menyerap semua pikiran jahat di wilayah bintang itu. Setelah itu, dia meninggalkan wilayah bintang itu. Tetapi kami tidak berani mengikutinya lebih jauh. Sui Gujin mengangguk, tidak perlu mengikutinya terlalu dekat. Ketahui saja gerakan umumnya. Wanita itu berkata, baiklah. Sui Gujin bertanya lagi, bagaimana reaksi negeri lama terhadap Sang Honyi sekarang? Wanita itu berkata, baik manusia maupun dewa sama-sama marah. Sui Gujin berkata dengan tenang, apakah ada suara yang berbeda? Wanita itu berkata, ya, tapi sangat sedikit. Sui Gujin mengangguk sedikit, kirim seseorang untuk menyelidiki mereka yang memiliki suara berbeda. Wanita itu bertanya, membunuh? Sui Gujin meliriknya dan berkata, orang-orang ini dapat membedakan yang benar dari yang salah. Jadi mereka layak dilatih sebagai bawahan. Kamu harus secara pribadi memilih salah satu orang kepercayaanmu untuk melakukan ini. Wanita itu mengangguk. Saya mengerti. Sui Gujin berkata, turunlah. Wanita itu melangkah mundur. Sui Gujin berkata lagi, kamu. Di sudut, sebuah bayangan berkumpul diam-diam. Sui Gujin berkata, pergi dan ujilah kekuatan sejati CEO ini. Bayangan itu mundur diam-diam. Sui Gujin berkata, bumi. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan gelap muncul di depannya dan membungkuk dalam padanya, Tuan Pavilion. Sui Gujin berkata, sekarang adalah masa yang luar biasa. Biarkan rakyatmu bersiap. Setiap gangguan di peradaban bumi lama dan peradaban kehidupan abadi harus dilaporkan tepat waktu. Bayangan itu mengangguk. Dimengerti, Sui Gujin berkata, bagaimana dengan masalah yang saya minta Anda selidiki? Bayangan itu berkata, di antara 4 alam abadi utama, orang-orang dari alam abadi Tianfu telah melakukan kontak dengan Tuan Ye. Tetapi kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 3 alam abadi lainnya telah menyelidiki Tuan Ye untuk waktu yang lama. Sejauh yang kami ketahui, seseorang telah menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membunuh Tuan Ye. Sui Gujin bertanya, seberapa tinggi? Bayangan hitam itu berkata dengan suara yang dalam, vena spiritual leluhur. Alis Sui Gujin langsung mengernyit, seseorang dengan sengaja mencoba membuatnya membencimu. Bayangan hitam itu berkata lagi, mereka semua memperhatikan pertempuran ini dengan Tuan Ye, dan mereka tampaknya siap untuk bergerak. Sui Gujin berkata, mereka mengawasi dan waspada. Saat berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kirimkan undangan kepada 4 penguasa domain untukku. Aku akan menyelenggarakan jamuan makan untuk mereka di Menara Feixian dan memberitahu mereka bahwa aku ingin bersekongkol dengan mereka untuk sesuatu yang besar. Bayangan itu bertanya, Guru, apakah Anda ingin memenangkan mereka? Sui Gujin mengangguk, bahkan jika kita tidak dapat memenangkan hati mereka, kita tidak dapat membiarkan mereka menimbulkan masalah baginya saat ini. Dan kita tidak dapat membiarkan mereka bergabung. Jika tidak, itu akan terlalu merepotkan. Singkatnya, jika kita dapat memenangkan hati mereka, kita akan memenangkan hati mereka. Jika kita tidak dapat memenangkan hati mereka, kita akan memecah belah mereka dan membuat mereka saling bermusuhan. Tetapi kita tidak dapat membiarkan mereka bergabung untuk menghadapinya. Meskipun 4 istana abadi yang agung tidak sebaik 3 peradaban besar di tanah lama, masing-masing penguasa istana memiliki kekuatan seorang penguasa domain. Jika mereka bergabung, dengan kekuatan Ye Guan saat ini,
dia tidak akan bisa mengalahkan mereka bahkan jika dia membakar 100 nyawa. Bayangan itu membungkul sedikit. Baiklah, Sui Gujin menatap bayangan hitam itu dan berkata, bentangkan garis itu hingga ke kedalaman alam semesta. Aku ingin mengetahui gerakan dan niat semua kekuatan. Bayangan itu mengangguk, sesuai perintahmu. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menghilang dari tempatnya. Sui Gujin berkata, surga. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita berbaju mesya gelap muncul di tempat kejadian. Wajahnya sedingin es. Sui Gujin bertanya, bagaimana? Wanita itu berkata, ada keuntungan. Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan sebuah sosok terlempar keluar. Jika Ye Guan ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena orang di depannya tidak lain adalah Zhu Dao. Zhu Dao melihat sekeliling, bingung, tetapi segera dia berbalik untuk melihat wanita mesya itu dan berkata dengan marah, begitukah cara kalian, peradaban Sui Ming, memperlakukan tamu? Hah? Wanita mesya itu mengabaikannya begitu saja. Sui Gujin menatap Zhu Dao. Apakah kamu kenal Ye Guan? Zhu Dao menarik kembali pandangannya dan menatap Sui Gujin. Apakah kamu Sui Gujin dari peradaban Sui Ming? Melihat Zhu Dao begitu kasar, wanita mesya di sebelahnya tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya. Tetapi dia tidak mengambil tindakan karena Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Sui Gujin mengangguk. Ya, Zhu Dao berkata, apakah kamu, peradaban Sui Ming, ingin membunuh Ye Guan? Sui Gujin meliriknya dan berkata, iya, itu bagus. Zhu Dao tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, baiklah, orang ini harus dibunuh, bunuh dia dengan keras. Sui Gujin bertanya, apakah kamu punya dendam padanya? Mendengar ini, Zhu Dao tiba-tiba diliputi kesedihan dan mulai menangis. Bajingan sialan ini, keluarga mereka bukan manusia, kultivasiku, kultivasiku. Bab 1420, bergabunglah dalam permainan dengan tubuhmu sendiri. Zhu Dao begitu sedih, semakin dia menangis, semakin patah hatinya, dan air matanya pun mulai mengalir. Dia tadinya merupakan orang terkuat di 10 alam semesta ekstrim. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa semua yang dilakukannya hanyalah mahar untuk orang lain. Kalau memang seperti itu, dia sebenarnya bisa menerimanya. Lagi pula kemampuannya tidak sehebat orang lain. Akan tetapi, mengapa semua yang lain dibangkitkan dan kultivasinya dipulihkan, tetapi dia satu-satunya yang tidak? Mengapa? Bukankah ini diskriminasi? Itu benar-benar penindasan. Sui Gujin menatapnya. Apa yang kau ketahui? Katakan padaku. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Ye Guan. Karena Ye Guan telah menerima seluruh dunia lain dan 10 tanah terlantar ke dalam menara kecil. Untungnya, ada satu ikan yang lolos dari jaring. Mendengar perkataan Sui Gujin, Zhu Dao segera menyeka air matanya dan menjadi bersemangat. Orang ini mempraktikkan jalan ketertiban. Jika kalian ingin membunuhnya, jangan menahan diri. Kirimkan semua orang kuat di seluruh peradaban dan jangan beri dia kesempatan sedikitpun. Sui Gujin meliriknya dan berkata, dia hanya berada di level Kaisar Agung. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengerahkan semua orang kuat di seluruh peradaban? Zhu Dao melambaikan tangannya dengan cepat. Tapi, orang ini sangat jahat, dan otaknya sangat berguna. Jika kamu tidak segera membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sambil berbicara, dia menegaskan lagi dengan ekspresi serius. Jangan remehkan dia, kita harus menghadapinya dengan kejam. Semua orang harus menyerang bersama. Kita tidak boleh memberinya kesempatan sama sekali. Sui Gujin menatapnya. Apakah dia manusia?
Zhu Dao ragu sejenak. Lalu berkata, dia tidak sendirian. Dia memiliki bibi di belakangnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Bibinya tidak terlalu kuat. Kamu, peradaban bumi lama, pasti bisa mengalahkannya. Oh, Sui Gujin mengatakannya dengan ringan, dan tidak berkomentar lebih lanjut. Zhu Dao memandang Sui Gujin dan sedikit bingung. Apakah wanita ini mempercayainya atau tidak? Sui Gujin bertanya, apakah dia punya bibi? Zhu Dao mengangguk, ya. Memikirkan wanita mengerikan berok polos itu, ketakutan mendalam muncul di matanya. Tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tidak bisa membiarkan wanita di depannya melihatnya. Kalau saja pihak lain menyadari bahwa wanita yang memakai rok polos itu tidak sederhana, dia mungkin tidak akan mengincar Ye Guan, pria itu. Sui Gujin bertanya, berapa kekuatan bibinya? Zhu Dao berkata dengan tenang, jika itu kamu, mungkin itu akan berada di puncak alam kaisar abadi. Mungkin, itu bisa sedikit lebih tinggi. Sui Gujin mengangguk, saya mengerti. Zhu Dao menghela napas lega, wanita ini sungguh penipu. Sui Gujin tiba-tiba bertanya, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tanah tua kami? Zhu Dao berkedip, bolehkah? Sui Gujin berkata, Anda berbakat, dan kami sedang merekrut orang-orang berbakat. Zhu Dao tertawa, jika aku bersedia bergabung dengan bumi tua, aku ingin tahu posisi apa yang bersedia diberikan bumi tua kepadaku. Sui Gujin berkata, kekuatanmu belum pulih. Zhu Dao berkata cepat, meskipun wilayahku belum pulih, otakku bekerja dengan baik. Sui Gujin mengangguk, begitu. Zhu Dao berkata dengan serius, jika kamu ingin berurusan dengan Ye Guan, aku dapat membantu. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang mengenal Ye Guan lebih baik daripada aku. Kelemahan terbesarnya adalah dia menghargai persahabatan dan penuh nafsu. Kita dapat mulai dari dua aspek ini. Sui Gujin meliriknya dan berkata, ceritakan padaku semua yang kau ketahui. Zhu Dao mengangguk. Oke, setelah beberapa saat, dia menceritakan kisah Ye Guan. Sui Gujin mendengarkan dengan perlahan dan menganalisis karakter yang disebutkan Zhu Dao. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Fan Zhao dan Ye Guan adalah musuh bebuyutan, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kamu mengatakan bahwa Kaisar Fan Zhao dan dia adalah musuh bebuyutan. Zhu Dao mengangguk. Ya, Sui Gujin berkata, ceritakan padaku secara rinci. Zhu Dao melirik Sui Gujin, lalu perlahan menceritakan kepadanya apa yang terjadi di alam semesta 10 ekstrim. Setelah Zhu Dao selesai berbicara, paviliun tiba-tiba menjadi sunyi. Zhu Dao merasa sedikit tertekan. Sui Gujin tiba-tiba berkata, kamu bisa turun dan melakukan pekerjaan sipil terlebih dahulu. Ketika kultivasimu pulih perlahan, aku akan memberimu posisi yang bagus. Bagaimana menurutmu? Meskipun sedikit kecewa, Zhu Dao masih memiliki beberapa ide dalam benaknya. Dia tidak memiliki kemampuan nyata saat itu, jadi sudah sangat bagus untuk memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri. Dia mengangguk. Oke, Sui Gujin berkata, keluarlah, seseorang di luar akan mengaturnya untukmu. Zhu Dao mengangguk, berdiri dan pergi. Sui Gujin berkata dengan lembut, Kaisar Fan Zhao, penguasa kuas Dao Agung. Sambil berbicara, dia menatap wanita di sampingnya dan berkata, saya ingin semua informasi terperinci tentang pemilik pena hebat ini. Dia mengenal pemilik Dadao Pen, tetapi dia hanya pernah mendengarnya dan belum pernah bertemu langsung dengannya. Wanita Mesya itu mengangguk, berbalik dan menghilang di tempat. Sui Gujin perlahan menutup matanya. Dia telah memperoleh banyak informasi berguna dari Zhu Dao, termasuk pemilik Dao Pen,
Kaisar Fan Zhao, dan rincian pertempuran besar. Dan sekarang, dia hampir yakin bahwa pemilik pena Dadao adalah salah satu orang yang bermain catur secara rahasia. Adapun Kaisar Fan Zhao, kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Hal ini sungguh mengejutkannya, karena dia tidak menyangka bahwa Kaisar Fan Zhao dan Ye Guan adalah musuh bebuyutan. Awalnya, dia menduga bahwa Kaisar Fan Zhao dan Ye Guan mungkin memiliki hubungan, tetapi itu tidak benar. Sui Gujin tiba-tiba membuka matanya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Zhu Dao berkata bahwa Kaisar Fan Zhao awalnya yakin akan kemenangan. Tetapi karena suatu alasan dia tiba-tiba gagal di saat kritis, dan seluruh kultivasinya diserap oleh Ye Guan. Karena inilah Ye Guan menjadi Kaisar Agung. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah apa yang terjadi setelah Ye Guanshan kehilangan kultivasinya. Kaisar Fan Zhao telah berkultivasi. Dengan kata lain, kultivasi Ye Guanshan dikembalikan kepada Kaisar Fan Zhao. Kedua orang ini ada hubungannya. Wajah Sui Gujin muram bagaikan air. Mungkinkah mereka bergabung untuk merebut tanah lama? Tapi itu tidak masuk akal. Jika kedua orang ini benar-benar bergabung untuk mengambil alih Jiutu, Ye Guan seharusnya sangat jelas tentang semua situasi di Jiutu. Tetapi ketika Ye Guan datang ke Jiutu, jelas bahwa dia tidak tahu banyak tentang situasi di Jiutu. Apakah dia berpura-pura? Sui Gujin mengerutkan kening, tetapi segera dia menolak idenya, karena jika Ye Guan benar-benar bergabung dengan Kaisar Fan Zhao, maka Ye Guan tidak akan begitu pasif pada awalnya, dan dia tidak akan tidak menyadari fakta bahwa ketiga peradaban telah bergabung. Sui Gujin mengerutkan kening, mengetuk sandaran tangan kursi dengan jarinya. Setelah berpikir cukup lama, dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Aku sangat bodoh. Mengapa aku tidak bisa mempertimbangkannya dari sudut pandang lain? Situasinya, Biro, ini awalnya adalah sebuah pengaturan. Apakah ada kemungkinan bahwa Kaisar Fan Zhao adalah orangnya ayah atau bibi Ye Guan? Namun, Ye Guan tidak mengetahui hal ini. Dia sudah tahu kekuatan bibi Ye Guan dan ayahnya. Mereka jelas tidak sebanding dengan Kaisar Fan Zhao. Namun, Kaisar Fan Zhao bertarung dengan Ye Guan beberapa kali tanpa pernah mati, dan dia semakin kuat dan kuat. Ini tidak normal. Tidak hanya itu, ketika Ye Guan mampu melawan, Kaisar Fan Zhao tidak mati. Setelah menganalisis ini, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Hanya ada 3 kemungkinan antara Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao. Pertama, Kaisar Fan Zhao masih hidup karena ayah dan bibi Ye Guan dengan sengaja tidak membunuhnya dan menyerahkannya kepadanya untuk dipecahkan, yaitu berlatih bersamanya. Kedua, Kaisar Fan Zhao adalah ayah dan bibi Ye Guan, dan tujuannya juga untuk berlatih dengannya. Ketiga, Kaisar Fan Zhao adalah ayah dan bibi Ye Guan, tetapi Ye Guan tidak tahu. Dia hampir yakin itu adalah tipe kedua atau ketiga, dan pastinya bukan tipe pertama. Karena saat Ye Guanshan berkultivasi, kultivasi Zhu Dao tidak ada, yang berarti benda ini dapat dikendalikan. Karena hal itu dapat dikendalikan, maka hal itu dilakukan dengan sengaja. Sederhananya, hal itu dilakukan dengan sengaja tanpa memberikannya kepada Zhu Dao, dan dengan sengaja memberikannya kepada Kaisar Fan Zhao. Jika dia bukan salah satu dari mereka, mengapa repot-repot? Bukankah lebih baik memberikan semuanya pada Ye Guan? Mari kita melihatnya dari sudut pandang lain. Fan Zhao memang buah kehidupan. Dia adalah buah dari peradaban Suiming. Dia kembali ke peradaban Suiming hanya untuk satu tujuan, yaitu mengendalikan seluruh peradaban Suiming, atau bahkan seluruh tanah lama. Yang Ye Guanxiu kejar adalah ketertiban.
Apa yang dia butuhkan, itu adalah kekuatan keyakinan semua makhluk hidup. Secara sederhana, tujuan Kaisar Fan Zhao kemungkinan besar adalah untuk membantu Ye Guan mengendalikan seluruh tanah lama, dan kemudian membantu Ye Guan dalam perjuangan demi Dao besar. Tapi ada masalah besar, para penguasa tiga peradaban besar juga merupakan pesaing dalam perjuangan Dao besar. Jadi pasti ada konflik di antara kedua belah pihak. Sui Gujin mengerutkan kening dalam. Jika dia dapat memikirkan kontradiksi ini, maka Kaisar Fan Zhao pasti dapat memikirkannya juga. Dengan kata lain, wanita ini mungkin berencana untuk menyingkirkan tiga peradaban utama. Sui Gujin perlahan menutup matanya. Dia tidak tahu apakah peradaban Sui Ming tidak penting sama sekali atau sedikit penting di hati Kaisar Fan Zhao. Jika itu sedikit penting, maka Kaisar Fan Zhao akan memilih mengikuti Ye Guan seperti dia, demi kebaikan peradaban Sui Ming. Tetapi jika peradaban Sui Ming tidak penting sama sekali di hati Kaisar Fan Zhao. Setelah beberapa saat, Sui Gujin perlahan berdiri dan keluar. Dia menatap ke langit dalam dengan kekhawatiran mendalam di matanya. Dia hanya menganalisis beberapa hal di pihak Ye Guan, tapi bagaimana dengan pihak lawan? Sejauh ini, dia belum mampu melompat keluar dari papan catur dan memandang keseluruhan permainan dari sudut pandang orang luar. Dia masih berada di dalam papan catur. Di papan catur, dia akan sangat pasif. Dalam segala hal, sama seperti sekarang, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Master Dao Pen selanjutnya. Dia juga tidak tahu apakah Kaisar Fan Zhao memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apakah ada bidak catur lainnya di papan catur tersebut. Setelah waktu yang lama, Sui Gujin tiba-tiba tertawa. Dia hanya meninjau apa yang dikatakan Zhu Dao, dan dia sebenarnya mengabaikan poin yang paling penting. Ye Guan mengambil inisiatif untuk melepaskan kultivasinya demi seluruh 10 alam semesta ekstrim dan teman-temannya. Apakah Kaisar Fan Zhao memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya sebenarnya tidak penting. Tidak penting sama sekali. Yang penting adalah dia, Sui Gujin, harus membuat Ye Guan memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya. Selama Ye Guan memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya, bahkan jika Kaisar Fan Zhao tidak memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya sekarang, dia akan memiliki peradaban Sui Ming di dalam hatinya di masa depan. Dalam keseluruhan permainan, Ye Guan adalah kunci sesungguhnya. Dia bersedia menjadi bidak catur. Maka terjadilah permainan catur ini. Kalau dia tidak mau menjadi bidak catur, siapakah yang berani menggunakannya sebagai bidak catur? Sui Gujin berkata dengan lembut, karena kalian semua suka bermain catur, maka aku akan bergabung dalam permainan dan bermain dengan kalian. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Sui Gujin. Master Pavilion, di antara 4 alam abadi besar, hanya penguasa alam abadi Tianfu yang bersedia datang ke pertemuan ini. Sui Gujin menyipitkan matanya sedikit. Pihak lain sudah mulai bergerak. Bayangan itu bertanya, haruskah kita memberitahu Tuan Ye? Sui Gujin menggelengkan kepalanya, tidak perlu, ini hanya masalah kecil, tidak perlu mengganggunya. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu. Bersambung.